itu 3 kali ya. Yang pertama, kemerdekaan pertama bernama Penyambung Lidah Rakyat ada di Jogja. Itu jatuh tanggal 17 Januari tahun 1921. Oleh karena itu, setelah merdeka 7 tahun, saya sebagai Bung Karno mengikrarkan Sumpah Pemuda ada di Bengkulu. Nah, ini dari kemerdekaan pertama. Yang pertama nih, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yogyakarta tertanggal 17 Januari tahun 1921. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan yang pertama. Menyambung lidah rakyat Bung Karno. Itu kiat pertama proklamasi ada di Yogyakarta yang dikatakan oleh Presiden Soeharto 6 jam ibu kota negara pindah di Yogyakarta, bukan 6 jam. Lama, selama 21 tahun merdeka lagi kedua di Rengas Dengklok, yaitu Batavia. Karena pada waktu 17 Januari tahun 1921 Belanda belum mau menyerahkan segala kekuasaannya yang termasuk Batavia. Dia hanya setelah itu menyerahkan dari Irian Jaya sampai Jogja saja. Indonesia pertama merdeka. Kedua merdeka ya mulai dari Jawa Barat, Cirebon, Banten sama Batavia diserahkan. Dengan adanya munculnya agresi Belanda yang kedua, itu tertanggal mulai agresi Belanda kedua 14 Mei tahun 1942. Saya langsung proklamator lagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Batavia, Rengas Dengklok tertanggal 14 Mei tahun 1942. Agresi Belanda kedua. Di depan pintu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Karno. Itu kemerdekaan kedua dinamakan di depan pintu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru di depan pintu ini. Ini 21 tahun dari tahun 21 hingga tahun 42, 21 tahun ya. Itu udah menguasai, saya memimpin ini. Itu 2/3 bagian dari dunia, dari 265 negara PBB itu mengakuinya. Sampai tanggal ya 14 Mei tahun 1942 tetap 2/3 bagian. Ya, setelah Nagasaki, Hiroshima pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 dibom oleh Amerika, George Washington, baru saya mengikrarkan lagi kemerdekaan yang ketiga. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gedung Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tertanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 atas nama
bangsa Indonesia, Soekarno. Baru yang ketiga kali Bung Karno berani mengatasnamakan Indonesia Raya adalah atas nama Independent Republik Soekarno. Karena diperintahkan dari Ratu Helmina sebagai mertua saya dan Raja Inggris sebagai mertua saya, tolong proklamatorkan dengan atas nama kamu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia saya berikan kepada kamu, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai saat itu diserahkan kepada Bung Karno dan diatasnamakan kepada Bung Karno. Oleh karena itu sertifikat Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama saya, atas nama Karebet Abikusno Karno, Kresno Widodo, Kresno Murti Widodo, Bung Karno Ir Soekarno. Itu disetujui oleh Ratu Belanda dan Raja Inggris. Itu sebagai mertua saya karena saya dinikahkan dengan anak tunggal dari Ratu Belanda, yaitu Wilhelmina, itu ibunya Elizabeth, itu Elizabeth Anjani Soekarno. Itu istri saya yang nomor 2 di bawah daripada Inggit. Namun setelah itu Indonesia masih diakui 2/3 bagian. Kapan Indonesia diakui 80% sampai 90% Indonesia merdeka? Indonesia diakui kemerdekaan setelah saya dipanggil ke PBB, ya, tanggal 12 itu bulan Desember tahun 1949 saya dipanggil. Akhirnya saya menghadap dan disahkan, dinobatkan menjadi Presiden Negara Republik Indonesia seumur hidup. Itu per tanggal 19 Desember tahun 1949. Itu yang mengesahkan adalah PBB, ya, di New York, yang dihadiri 3/4 bagian dari negara sedunia dari 265 negara. Nah, disitulah saya diangkat menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistemnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Serikat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negaranya adalah Pancasila Burung Garuda. Nah, itulah saya sah menjadi presiden. Namun saya laksanakan hanya sampai tahun 1950. Saya dipanggil ke PBB lagi untuk membenahi Rusia dengan Amerika mau tarung, dan saya menjatuhkan Super Semar kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 17 Agustus tahun 1950. Saya pindah ke Amerika dan saya memberikan surat Super Semar kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan wakilnya Ahmad Yani. Itu hanya 10 tahun. Pada tahun 60 gejolak, yaitu pemerintahan digeser oleh Soekarno dan Hatta atas Mao Zedong.